boleh diceritain nggak sih ini? Kayaknya lagi rame lagi nih. Di cuitan Instagram kakak. Iya. Ya, jadi gini, sebenarnya belakangan ini juga hubungan sama saya sama Jonathan itu tidak begitu harmonis lagi gitu loh. Karena kan waktu kejadian itu kan saya aja yang tampil. Jadi saya rasa itu nggak fair gitu. Saya suruh Jonathan tampil, tapi Ijong itu kan memang nggak bisa ngomong sama wartawan. Akhirnya beberapa hal dengan pengacara kita berselisih paham gitu. Di depan saya diiyain, di belakang saya setelah pulang ke rumah beda lagi gitu loh. Sudah oke, sampai rumah beda lagi. Jadi saya agak narik diri, makanya saya nggak pernah komentar. Yang beda itu siapa, maaf? Jonathan. Ya, 2 hari lalu heboh lah di WhatsApp keluarga. Heboh lah, dia juga kirim WhatsApp dari orang yang ngontrak dia dari Country Vesta. Jadi si Dena ini terlalu mencampurin kerjaan Jonathan yang menuduh mereka hura-hura lah di Bali gitu loh. Sementara si Jonathan itu kan memang kerja, dia di kontrak eksklusif gitu. Jadi Jonathan, saya belum mau ini ngomong, saya diamin aja kan. Terus adik saya bilang, Bang, Ijong mau ngomong, kenapa lagi itu? Gitu. Terus Ijong bilang, Aci tolonglah aku sampai nggak enak sama produsen yang ngontrak aku. Si Dena ini mengganggu-ganggu, semua ditanyain adiknya itu, ini, itu. Wah udah nggak bener ini kan. Nggak bener ini, saya pikir. Ya udah saya bikin itu tadi kemarin. Maksud saya, kalau memang dia mau merusak kerja atau karirnya Jonathan, dia berbohong, saya bisa langsung tindak lanjut ke polisian. Dan itu akan saya lakukan kalau dia masih mengganggu pekerjaan si Jonathan. Kan dia kan sudah mau cerai. Dan tanggal 10 nanti adalah keputusan gitu. Ngapain dia mesti? Jonathan itu dia bilang, Aci, dia aja nggak pulang mau berapa malam mau gimana, aku nggak pernah tanya katanya. Artinya apa? Si Dena kerja tidak pulang juga tidak masalah buat si Jonathan. Tapi kenapa masalah pekerjaan masalahin dia gitu loh? Kalau dimasalahin dia hanya status saja sih nggak apa-apa. Ini sampai ke kru-krunya dia di Bali itu semua diinterogasi sama dia. Sudah kan nggak benar itu. Kayak seperti apa integrasinya? Dia kayak ngapain kemarin ya, mabok ya, inilah itu gitu. Kan nggak benar itu kan, party ya katanya. Lagi apa urusannya, orang kerja happy boleh dong. Masa kerja mau stres? Gitu loh, emang kayak dia stres terus. Gitu maksud saya. Jadi saya bilang, udah Ijong, tapi nanti konsekuensinya ini heboh lagi, saya bilang. Nanti kalau sampai macam-macam, Ijong mesti saya Aci tarik ke polisi, laporin dia. Mau Ci, katanya. Sudah aku ngomong. Gitu loh. Artinya kalau ini masih berlanjut, dia masih komentari tentang pekerjaan Jonathan, membuat gosip-gosip yang tidak benar, itu ada konsekuensi hukumnya. Saya juga bicara begini, ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Jadi saya tidak mau sampai nanti masalah ini sampai ke ranah hukum. Stop aja. Gitu. Saya juga nggak mau mencampurin lagi, saya nggak mencampurin lagi urusannya. Ngapain saya bingung campurin urusan keluarga anak saya, walaupun anak saya gitu loh. Tapi kalau sudah menyangkut pekerjaan itu urusannya perut gitu. Jadi dia juga dapat bulanan, anaknya juga dapat bulanan. Tapi kalau sudah begini coba diganggu. Kalau dia nggak dapat pekerjaan. Berarti sampai saat ini Om Ben, Dena masih menerima hasil uang bulanan? Masih. Sampai saat ini ya? Nggak tahu, kalau kata adik saya tadi kan bilang, Aci ini gimana nih kalau kayak gini, masih kasih nggak usah kasih, kata adik saya. Gitu. Berarti sampai saat ini ya, sampai sebelum sidang sampai putusan? kemarin. Sampai kemarin. Iya, Okay. masih dikasih itu untuk keluarga, untuk rumah tangga. Gitu loh. Atau mungkin mau tanya-tanya di sana karena nggak merhatiin karena lagi Omikron. Beda bertanya sama bikin heboh sampai masuk ke sidang dewan direksi. Si Jonathan itu kan memang kalau pakaian kan milih-milih. Iya. Nah kalau dia dapat pekerjaan untuk promosi pakaian kan bagus. Kok ini jadi ngapain? Happy gitu. Kalau sekedar nanya nggak apa-apa, tapi bikin status, ngeteksin orang yang nggak tahu dapat nomor dari mana dia, semua tanyain, semua kru bisa dia tanya loh. Statusnya apa tuh Kak Benny? Hah? Bikin status seperti apa mungkin? Ya bikin dia status. Lu iya ya,
lu bikin senang-senang, lu nggak tahu dia entah apa, nggak tahu, saya nggak pernah buka itunya dia, tapi si Jonathan cerita begitu. Aci, dia bikin status semua yang memojokkan aku katanya. Om Ben, ini untuk Saya nggak pernah baca statusnya, demi Tuhan saya nggak pernah baca statusnya, karena saya kan nggak pernah buka, nggak tahu saya di blok apa enggak, tapi saya tidak pernah buka Instagramnya. Om Ben, ini untuk yang pertama kalinya atau justru malah sering dilakukan sama Dena, kayak spill gitu loh maksudnya? Oke, gini loh, sebenarnya si Dena itu sering ngajak berantem. Kayak kemarin dia katanya kena COVID, tapi keluar ke anaknya nggak pakai ini, akhirnya marah Jonathan. Terus dia teriak-teriak kayak nggak tahu kayak apa dari kamar. Jonathan juga, gue bilang kenapa Ijo kok bisa begitu, kok tinggalkan aja langsung, gue bilang kan. Dan ya nggak tahu aku cinta kenapa, udah kayak aduh bingung aku katanya, udah nggak betah aku gini. Makanya cepatlah ini putusan ini gitu. Jadi maksud saya ternyata selama ini juga selama saya tidak komentar masih juga sering berantem. Gitu loh, masih juga dia sering mengurusin si Jonathan itu yang nggak saya habis pikir. Sedangkan Jonathan sendiri masih tinggal satu rumah itu karena hanya untuk anak ya? Itu anak, dan dia kan mau jual rumah itu biar dapat bagian lah mereka gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya komplain itu adalah hanya karena masalah kerjaan Jonathan diganggu, itu aja. Jadi tidak nyaman, orang yang ngontrak si Jonathan juga tidak nyaman gitu loh. Itu aja sih. Tapi kan waktu itu di persidangan sudah disetujui ya kalau misalnya emang Sudah banyak disetujuin, dia kalau berantem boleh pergi. Cuman ya Jonathan orangnya kan aduh kayak nggak tahu aja si Jonathan. Kayak seperti apa sih Om Ben? Karena memang dia terlalu sayang banget sama 3 anak ini kali ya. Jadi dia tidak mau keluar Dan dari dia nggak rumah. mau ribut orangnya. Lihat aja dipukul-pukul di gambar tuh, dia pernah ada ngelawan nggak? Dari situ kan ketahuan bahwa dia tuh tidak orang yang tidak gitu. Jadi maksud saya janganlah diganggu-ganggu. Kalau udah masalah urusan perut, janganlah tolong gitu loh. Karena yang susah juga kan nanti anak-anaknya, Jonathannya. Sinetron kan sekarang juga nggak begitu-gitu Iya. ini banget kan. Karena kondisi COVID ini ya. Kondisi COVID. Nah dia dapat kontrak itu kan bagus gitu loh. Kalau boleh tahu memang di Bali itu berapa hari dan pekerjaan Nah, apa saya sih nggak Om Ben? tahu. Oke. Saya yang tahu semua komplain dari direksi itu ada semua ke si Jonathan. Semua komplainnya ada. Tolonglah istrimu kok begitu. Ini begini. Dia nanyain sampai sini. Ini sampai kita sudah rapat itu akhirnya setelah kemarin saya keluar di Instagram, dibilang adiknya yang punya direksi. Oh ya sudah, kalau Om Benny-nya si Ijong sudah campur tangan, kita lega gitu dia akhirnya. Akhirnya Om Benny muncul Akhirnya kembali ada, ya. ada kalau Coba mau lihat tunjukin, kan Om. juga, tapi di ada dia bilang begitu. Jadi karena saya sudah komentar, ya mereka lega. Akhirnya direksinya udah aman lah kita gitu. Karena kan selama ini saya udah nggak mau komentar, udah malas lah. ini setelah mungkin kan Kak Benny ini speak up nih di media sosial, ada tanggapan nggak sih dari Denanya sendiri? Nggak ada lah, mana berani dia. Akhirnya udah Ya kalau dia berani nanggepin saya kurang ajar lah, saya kan mertuanya. Nggak tahu sopan banget dia tuh. Maksudnya mungkin ngomong ke Mohon maaf, Ijong mungkin gitu sama- malah. Nggak ada lah, jangan harapkan Ali, aduh. Sampai detik ini belum ada Om. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Berarti Nggak akan pernah. ada tetap niatan melaporkan atau masih menunggu kalau sekali lagi? Nggak, kalau sekali lagi diganggu, Jonathan saya tarik ke kepolisian. Tapi kalau betul-betul tidak benar itunya, apa namanya, halusinasinya, apa namanya, tuduhannya tidak benar gitu loh. Kalau tidak benar, saya suruh Jonathan ngelaporin. Karena kalau sudah cerai pun, kalau dia mengganggu pekerjaan orang, itu sudah masuk ke ranah hukum loh. Itu. Betul. Kapan nih Kak rencananya Apanya kapan? mau lapor? Jangan laporin dulu lah, tunggu dulu kita lihat perkembangannya. Tapi Jonathan sendiri ikut, maksudnya setuju sama apa yang dibilang Om Ben. Karena kan saya udah bilang, Ijong, kalau sampai nanti Aci nongol lagi, heboh lagi. Iya. Nggak apa-apa, Ci, ketimbang aku kehilangan job. Siap berarti Benar. ya. Ya, Ngomong-ngomong soal jual rumah, kenapa sampai akhirnya Ijong berpikir untuk menjual rumah? ya kalau nggak dijual gimana? Nanti yang siapa yang tinggal di situ? Mau tinggal berdua terus? Oh, Oke. jadi udah sepakat tuh sama Aci. Sepakat, biar ada dapat juga bagian. Walaupun di dalam hukum Islam kan nggak punya hak si Jonathan untuk membagikan hartanya kan, tapi Jonathan tetap kasih kok. Apa memang ingin mengubur masa lalu lebih baik Biarlah meninggalkan? dikuburkan seperti aku menguburkan kau. Au.
Jadi pindahnya ke mana Kak? Pindahnya ke Jakarta juga. Gimana? Ya belum tahu, kali rumahnya juga belum laku. Oh, tapi sudah ada yang nawar-nawar kah? Sudah. Dijual berapa? Saya juga bantu, sudah ada yang nawar. Cuman ya adalah Kisaran berapa Om Mungkin biar Ben? masyarakat yang tahu. Kali ada yang mau beli nih penonton. nanti yang tahu, kalau masyarakat, kalau pajak yang tahu gimana? Oh iya benar. Kan bayar- Tapi Om Ben, bayar apakah pajak, pihak yang Bayar pajak juga kan, tapi kan belum tahu harganya. Saya bilang nanti Oh, kalau mau 1 juta, udah dibilang pajak 1 juta, total lakunya 500 gimana? Kalau mau tahu langsung DM ke Langsung, langsung di nomor ini. Om Ben, tapi pihak yang perempuan setujukah dengan keputusan Jonathan Loh, untuk rumah-rumah Ijong, Oh, oke. uang-uang Ijong ya suka-sukanya dong. Oke, benar. Siap. Betul, betul. Udah? Oke, Nah, makasih. ini mungkin ini kan tanggal, kalau nggak salah tanggal 17 tadi. 17 sidang. 10 apa 17? 17. Oh, tanggal 17. Ya, nanti saya datang deh. Cakep. Kak Benny datang dengan Jonathan. mungkin Kenapa Om Benny akhirnya dalam putusan ini Om Benny ingin hadir, ingin melihat? Karena saya mau bersuka cita. Oke. Anak saya terselamatkan kembali kepada orang tua lagi. Benar. Emang sebelumnya gimana di kota? Sebelum jauh dari orang tua. 9 tahun tidak pernah bersapa-sapa sama saya. Oh gitu, itu juga salah satu penyebabnya mungkin. Ya, karena memang saya nggak setuju dari awal. Merasa hilang 9 tahun Om Ben? Iya, merasa hilang 9 tahun lah, sedih lah sampai saya bikin kantor di Amerika. Iya, benar. Itu salah satunya Om Itu Ben salah akhirnya satunya. pergi ke Iya. luar negeri ya. Cuman saya kan tipikalnya memang orang yang apa ya? Saya tuh tipikal orangnya kalau nggak bisa dibilangin, saya tuh tahu mana yang benar dan enggak gitu. Kan di usia 60 tahun seperti saya ini saya udah banyak pengalaman kan. Walaupun Ijong itu kadang-kadang bandel ya, saya marahin juga. Bukan walaupun saya sayang banget sama dia, saya sayangnya betul-betul. Tapi kalau dia salah saya tetap marahin. Saya nggak ngomongan juga kemarin nggak apa-apa gitu. Cuman ya udah baikan hanya karena ini lagi gitu loh. Harus Om Ben yang turun Harus ya. saya yang masukin, Harus yang ngomong turun lagi. ya. Cuman kan kalau saya itu punya konsekuensinya, saya bilang, Ijong, kalau nanti kau diganggu lagi, Acik masih udah ini, kau mesti adukan mau Cik, udah. Oke. Kak Benny, ini kan putusan juga mengenai hak asuh anak juga ya. Iya. Jadi mungkin kalau keputusannya jatuh ke tangannya Dena. ibunya gitu karena ini masih di bawah umur, mungkin gimana sih bakal mau ngambil langkah hukum? Mau Jadi bandingkan gitu. gini loh, ada pengecualiannya. Kalau istrinya mampu atau istrinya punya waktu untuk anaknya. Kalau istrinya mamanya juga kerja tidak waktu punya anak, ya sama bapaknya aja, kan gitu. Lagi kan di dalam hukum saya Kristen, saya tidak, tapi saya orang hukum gitu. Jadi saya tahu bahwa di dalam perceraian hukum Islam pun si ibu itu tidak punya hak ngambil anaknya kalau digugat oleh si perempuan. Gitu. Itu cara hukum Islamnya. Saya tahu karena saya belajar hukum. Itu loh. Kalau istrinya yang gugat, Maka dia tidak punya hak mendapat tunjangan dan mendapat hak asuh. Karena perempuan yang menggugat. Karena perempuan yang menggugat. Islam kan, sini kan, tahu kan? Nah, jadi hati-hati yang perempuan Islam, jangan gugat suami. Nah, tapi ada kemungkinan juga nggak untuk merawat bareng-bareng gitu? Ya benar, bareng-bareng pastilah. Mana bisa deh? Mana ada bekas ibu, bekas anak, bekas bapak, bekas pacar ada, bekas istri ada, bekas anak kan nggak ada. Iya, betul. Pak Om Ben, ini ada jadi soal harta gono gini seperti apa di mata Om? Tidak ada harga gono gini. Harta gono gini. Kenapa? Iya soal harta. Begono dan begini. Mereka berdua. Gitu. Begono dan beginilah. Gitu aja. Artinya kan mereka sama-sama punya penghasilan ya. Tidak, nggak punya penghasilan. Yang punya penghasilan Jonathan yang bekerja. Sekarang dia sudah kerja. Tapi Baru-baru sebelumnya dia ini Jonathan. ya? Ya, baru ini. Makanya kata si Jong, walaupun dia kerja tidak pulang, sampai malam tidak pulang nginap, si Jonathan tidak pernah urusin gitu loh. Tidak pernah gubris. Tidak pernah gubris gitu. Kok giliran Jonathan dapat job syuting di Bali heboh tuh. Kalau nggak heboh gini saya juga nggak nongol lah, orang itu Iya. juga Jonathan yang minta ke saya Iya, benar. gitu. Om Ben sendiri merasa Gono gini tadi kan saya sudah jelaskan kalau perceraian secara hukum Islam ini kan digugatnya di apa Pengadilan agama agama. Islam kan. Nah kalau perempuan yang gugat itu tidak punya hak dia mendapat hak asuh dan tidak punya hak dapat gono gini. Itu kalau perempuan yang gugat itu di hukum Islam. tapi adanya harta bersama itu bahwa Oh dia tidak punya harta bersama.
nggak ada. Jadi lebih ditegaskan lagi Om Ben, selama ini yang bekerja hanya Jonathan. Selama ini yang bekerja Jonathan. Dan baru beberapa bulan ini yang perempuan yang baru Ya, bekerja. ya, beberapa ini istrinya kerja setelah ada kasus ini gitu. Tapi untuk anak-anak sendiri lebih enak ke ibunya atau ke bapaknya? Nah, saya nggak tahu persis. Kalian lihat aja di Instagram masing-masing lebih happy di mana, kan kelihatan muka anak-anak itu happy sama bapaknya sama anaknya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat itu karena saya ke rumahnya juga jarang. Dulu masih sebelum sekarang ini saya pernah. Setelah itu saya nggak pernah lagi. Mungkin ada rasa khawatir nggak sih atau rasa takut ketika banyak yang kategorinya nih Om Ben ini orang yang ketiga lah. Nggak peduli saya. Netizen itu kan nggak semua pinter. Iya nggak? Netizen itu nggak semua pinter. Kadang-kadang dia baca judul aja udah nggak tahu masalahnya udah komentar. Kalau saya ikuti saya gila. Iya. Benar. Ini mungkin Makanya berbuat baiklah, berbuat benarlah baru berbuat baik. Kalau kita sudah benar pasti baik. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak usah pura-pura. Kalau kita tidak berbuat benar, tidak usah pura-pura baik. Itu aja. Alasan Om Ben sendiri ikut campur dalam urusan ini. Karena ini sudah urusan perut. Saya sudah jelaskan tadi. Ini sudah urusan perut, urusan pekerjaan. Bagaimanapun Jonathan itu tidak mempunyai penghasilan tetap seperti pegawai negeri dan lain sebagainya. Dia adalah seorang entertain. Kalau dapat job yang besar diganggu-ganggu, itu bisa kehilangan, dia nggak dapat apa-apa. Iya. Nah itu yang harus saya jaga sebagai bapaknya Jonathan. Sedangkan dia masih memberikan nafkah ya. Sedangkan Om Ben? dia masih memberikan nafkah sama anaknya dan sama istrinya. Tapi ini terakhir mungkin dari saya. Benar terakhir ya? Saya Iya, tahu iya. yang lain. Harus diam ya. Mungkin seneng apa sih Ijong mendekati putusan perceraiannya gitu? Atau selega Deg-degan, tapi dia kayaknya merasa, aduh cepatlah ini Ci, aku udah nggak kuat gitu. Selalu bilang Ya gitu nggak ya. tahu, lain Acik ngomongin, lain nggak tahu Ci, sampai rumah aku suka berubah pikiranku katanya gitu. Aduh, serem ya. Oke. Oke ya. Oke, makasih Om Ben. Menanggapi kabar kan pasti udah tahu lah ya. Udah tahu lah, kau juga udah tahu, nggak usah tanya lagi dah kalau gitu. Oke, Apa? Ini Oh, menanggapi dari sisi Om Ben gitu kan. Soal perselingkuhan itu seperti apa sih? Sampai saat ini Ijong masih selingkuhan tuh kan nggak ada bukti, terbukti di pengadilan juga nggak ada selingkuh. sampai saat ini Ijong masih sendiri kah Om Ben? Yang Masih Om Ben sendiri lah sama anak-anaknya, sama omnya, sama aku, sama keluarganya. Jadi semua itu tidak benar ya berita itu. Nggak benar tuh berita itu semua. Ya namanya laki-laki jalan aja bisa dong. Ya kan? Tapi kalau selingkuhan itu kan kalau bisa dibuktikan di pengadilan berarti Ijong salah. Kalau tidak bisa dibuktikan siapa juga bisa cuap-cuap. Punya hak cuap-cuap kan? Tapi Om Ben sendiri sempat mempertanyakan nggak sih dari Jong langsung gitu kan? Pernah. Acik kayak nggak tau laki-laki aja gitu. Tanggapannya gimana Om Ben? Ya gitulah. Acik kayak nggak tau laki-laki aja. Berarti ada Hah? Kok ada? Ya enggak lah. Jadi kalau misalnya laki-laki itu langsung selingkuh, kesian lah. Jonathan laki-laki bukan bencong. Iya. Iya dong. Bener. Pantas lah cemburuin, ganteng, artis. Nah dia yang cemburu siapa? Om Iya Ben nggak? satu lagi Om Ben sempat bilang gini kan, dari awal memang saya tidak suka dengan hubungan ini Iya. sampai akhirnya Ini yang menikah. terakhir ya pertanyaan. Dari aku nih. Terakhir ya. Iya. Apa sih yang membuat Om Ben sampai akhirnya punya penilaian seperti itu? Apa yang Om Ben rasakan Penilaian pada apa, saat Sa? itu? Maksudnya pada saat Om Ben bilang dari awal hubungan ini emang aku kurang setuju. Apa yang Om Ben rasakan pada saat itu ya? Jadi saya itu ada semacam feeling saya itu kuat. Makanya saya sampai bisa mencetak artis ratusan ya. Dari zamannya siapa dulu itu? Shirley Margareta, Indra Bruggman, siapa semua? Hengki, siapa semua? Tia Ivanka semua. Karena saya punya penilaian tersendiri sama orang. Jadi saya tahu ini kemudian harinya begini. Saya itu nantang karena saya tidak setuju. Saya tahu sudah pasti ini berantem terus. Tapi keluarga saya akhirnya setuju. Tapi saya bilang, lihat saya yang akan benar. Kan terbukti. Oke. Gitu. Saya menjauh, nanti juga saya pasti diperlukan. Saya gitu. Ternyata akhirnya benar. Tapi Gitu. Kak Benny pengen nggak sih setelah itu beberapa bulan akan nikah lagi? Ijong dalam waktu lama nggak nikah. Enggak. Enggak. kenapa sebegitu yakin Om Ben? Saya yakin, karena Jonathan gila perempuan, Normal ya? normal. Jadi nggak akan mau kawin cepat-cepat. Oh, tapi akan kan? Apa itu?
Oke, Om Ben, lanjut. Gini Om Ben, Om Ben terlibat di permasalahan ini, artinya banyak orang yang pro kontra juga menanggapinya seperti apa? Saya berdiri di dalam dunia entertainment tuh dari tahun 96 ya. Pertama BASF dengan Ibu Samsira Isya Studio One. Sampai saya sudah mempunyai PH sendiri di Amerika. Kalau saya mendengar perintil-perintil yang menjelek-jelekan, menghina-hina saya nggak akan bisa sebesar ini. Jadi saya tidak peduli mau apa kata orang, yang penting saya pada porsinya membela anak saya. Gitu loh. Saya tidak mau juga menjelek-jelekan orang, saya hanya membela anak saya. Cara penyampaian saya itu ya mungkin agak vokal, tapi saya tidak pernah menyakiti secara hukum. Gitu loh. Om Ben sendiri berusaha untuk mendamaikan nggak sih? Tidak mau saya mendamaikan. Ya, nggak mau lah. Hari gini gua ndamein. Alasannya kenapa? Ya kesian lah anak saya di kalau saya mau damai dari dulu saya udah setuju dong, ya nggak? Tuh dia ketawa ngakak kayak kuntilanak. Nggak mau saya damai. Bisa saya musuhan sama si Jong nanti. Gitu. Apa lagi? Om Ben, ada kaitannya dengan sebuah film, Film apa? Layangan Putus. Layangan putus. Saya lagi bikin putus yang nyangkut. Layangan nyangkut. Gimana? Cintaku layangan nyangkut. Aku lagi bikin film web series. Nonton aja itu pemainnya itu. Namanya Layangan Nyangkut. Akankah itu dilibatkan nanti di proyek-proyek Om Ben? Ya nanti mungkin kalau ada film dari Amerika saya ajak dia lah, namanya ponakan. Kan kesayangan saya juga, walaupun saya keras sama Jonathan, tapi saya sayang gitu. Jadi waktu saya berantem marah-marah juga dia kirim kue sama saya. Saya tanya ini kue dari siapa? Dari Ijong. Langsung Ijong bilang, Aci aku bikin di lontong Medan, aku masakin juga. Pan lagi marah-marahan itu, ya namanya darah gimana sih? Namanya orang tua. Iya namanya orang tua. Kan saya adik kandung adik bapaknya Jonathan, persis di atas saya. Iya, jadi bapaknya sudah meninggal, saya penggantinya dong. Hal keras yang disebutkan Bang Ben tadi seperti apa? Pak? Apa? Kerasnya seperti ke Jonathan Keras itu lu. seperti apa? Keras lu. Apanya keras? Ya maksudnya kayak dimarahin gitu mungkin. Oh, saya keras sama Ijong. Keras banget. Saya kalau udah maki-maki marah, tanya dia. Saya keras. Sama bapaknya aja cuma saya yang takut di bapaknya. Gitu. Jadi Ada perubahan-perubahan apa sih belakangan? sekarang si Jong udah lebih tambah kuat, tambah tegar, nggak kelemak-kelemek kayak kemarin, ya. Tambah fresh. Udah tambah cuek, tambah fresh, tambah ganteng. Dapat iklan lagi pakai baju yang Bonafit, ya kan? Nah ini yang mencoba ganggu-ganggu ini, congor saya harus keluar gitu loh. Ya, udah ya? Oke, thank you. Belum ini. Itu minum udah minum. Berapa orang kalian? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.